ketika hari ini katong diberikan kewenangan, katong diberikan amanah, dan katong diberikan jabatan, seolah katong menutup mata dan katong tidak tahu tentang realitas dan potret kemiskinan yang ada di daerah ini. Mana katong pun budaya kaiwai, mana katong pun budaya ale rasa beta rasa, mana katong pun budaya sagusa lempeng patah dua, mana katong pun budaya baku kele. Saudara dong semua, beberapa bulan ke depan katong akan berhadapan dengan dua momentum besar, dua momentum akbar dalam sejarah perjalanan bangsa dan sejarah perjalanan Kabupaten Buru, yaitu momentum kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus dan momentum hari lahirnya Kabupaten Buru di bulan Oktober. Itu artinya tinggal beberapa saat ke depan katong akan sibuk mempersiapkan perayaan dua momentum besar. Namun saudara sekalian, katong dikejutkan oleh sebuah informasi yang dirilis oleh salah satu badan yang menurut beta cukup kredibel, instansi pemerintah pusat yang perpanjangan tangannya ada di daerah ini, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru, di mana BPS merilis data dan mempublikasikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Buru telah menembus angka 17%. Setelah beta menelisik lebih detail dari angka 17% sebagaimana yang dirilis oleh BPS, beta menemukan bahwa ada 25.000 orang buruh yang berpendapatan 500.000 per bulan. Mungkin sebagian dari katong ketika katong mendengarkan berita ini dan mungkin katong membaca data ini, ada dari katong yang mungkin tidak percaya. Ada yang mungkin dari katong ada yang kaget dengan data yang dirilis oleh BPS. Lewat kompetensi dan kewenangannya, hari ini telah mempublikasi bahwa ada potret kemiskinan di daerah ini yang telah menembus angka 25.000 orang yang berpendapatan 500.000 per bulan. Bagi ada pejabat-pejabat di daerah ini, di setiap mimbar-mimbar publik dong menyampaikan bahwa angka kemiskinan di daerah ini berjumlah 17%. Itu artinya dugaan kuat beta, data yang disampaikan itu merujuk kepada data yang dirilis dan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru. Setelah beta menelisik lebih dalam dari data yang dirilis oleh BPS ini, beta tidak menemukan bahwa siapa namanya, tersebar di kecamatan apa, di desa apa, dan apa jenis pekerjaan yang mereka geluti. Apakah mungkin sebagian dari dong yang dimaksud dalam data BPS yang berjumlah 25.000 orang itu, apa mungkin mereka adalah orang-orang yang berprofesi sebagai tukang ojek? Apakah mungkin sebagian dari 25.000 orang itu adalah mereka yang berprofesi sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai buruh pelabuhan, atau justru jangan sampai mereka masuk dalam kelompok para pengangguran hari ini yang sampai detik ini dong belum menemukan lowongan pekerjaan. Sekali lagi beta harus bilang bahwa dari data BPS tidak menuntun beta tiba sampai kepada mendeteksi by name by address dari 25.000 orang buruh ini. Karena jangan sampai di antara mereka ada ketumpung saudara. Mungkin di antara mereka ada ketumpung kenalan, ada ketumpung teman, dan mungkin ada ketumpung keluarga. Karena apa? Karena dari data yang dirilis oleh BPS tidak menyebutkan sebaran 25.000 orang yang berpendapatan 500.000 per bulan. Apakah dong tersebar hanya di Kecamatan Namlea? Apakah dong tersebar di Kecamatan Liliali, Kecamatan Waplau, Kecamatan Finalisela, Kecamatan Air Buaya, Kecamatan Wayapo? Apakah di Kecamatan Lelungguba, Kecamatan Kayeli? Ataukah mungkin jangan sampai dong tersebar di Kecamatan Batabual yang sampai detik ini selama kurun 23 tahun dong belum memiliki akses jalan sebagaimana yang telah dong perjuangkan
beberapa waktu yang lalu. Pada bagian ini, saudara, beta kepingin juga untuk mau menanyakan kepada pemerintah daerah, dengan data yang dirilis oleh BPS ini, apakah pemerintah daerah Kabupaten Buru memiliki data pembanding untuk melakukan koreksi terhadap data BPS ini? Karena menurut beta, apa yang dirilis oleh BPS ini, tentu menurut hemat beta, ini sama saja dengan menampar ketong punya wajah sebagai masyarakat Buru, dan sekaligus menampar wajah pemerintah daerah di mata seluruh rakyat yang ada di Kabupaten Buru ini. Bukankah hari ini kepala daerah telah berganti 4 kali? Bukankah hari ini anggota DPR telah berganti 5 kali? Beta mau sampaikan para ketong semua, bukan beta meremehkan pendapatan 500.000 per bulan, tetapi beta mau bilang bahwa dengan pendapatan 500.000 per bulan, jangankan ketong memenuhi berbagai macam ketong punya kebutuhan, bahkan ketong memenuhi ketong punya kebutuhan yang paling dasar sekalipun, seperti makan, minum, dan lain sebagainya, mungkin beta yakin dan beta percaya bahwa tidak mampu untuk ketong bisa memenuhi berbagai macam ketong punya kebutuhan. Karena bagi beta, angka 500.000 per bulan ketika ketong bagi hari ini dengan 30 hari, itu artinya per hari hanya 16.000 rupiah setiap orang dari 25.000 orang sebagaimana dimaksud dalam data BPS. Bagi beta miris, bagi beta cukup menyedihkan, dan bagi beta cukup mengagetkan. Beta percaya bahwa apa yang disampaikan oleh BPS menggunakan standar dan SOP yang selama ini mereka lakukan, beta yakin dan percaya, meskipun dong menggunakan standar per kapita atau pendapatan rata-rata, tetapi beta menduga mungkin bisa saja angka yang dimaksud dalam data BPS itu bisa saja melebihi daripada angka-angka tadi. Sebagai contoh misalnya, beta mencoba untuk membangun sebuah asumsi. Jika ada 25.000 orang buruh berpendapatan 500.000 per bulan, coba beta menaikkan menjadi 1 juta per bulan. Bisa saja berpotensi ada 50.000 orang buruh yang berpendapatan 1 juta. Ketika beta naikkan menjadi 1,5 juta per bulan, bisa saja ada 75.000 orang buruh yang berpendapatan 1,5 juta. Dan ketika beta naikkan menjadi 2 juta per bulan, itu artinya ada potensi 100.000 orang buruh yang berpendapatan 2 juta per bulan. Lalu hari ini ketika ketong bandingkan dengan UMP Maluku yang ditetapkan oleh Provinsi Maluku, di mana besaran UMP, besaran UMR dalam setiap warga negara yang tinggal di Maluku ini, termasuk tinggal di Buru ini, maka besaran pendapatan dalam rangka dong memenuhi berbagai macam dong kebutuhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, yaitu sebesar 2.600.000 rupiah. Lalu kita bandingkan, jika menggunakan standar pendapatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah provinsi, apakah mereka yang berpendapatan di bawah 2.600.000 rupiah masuk dalam kategori layak untuk tinggal di Maluku ini? Dan bahkan apakah mereka layak untuk tinggal di daerah ini, di mana ketong tahu semua saudara bahwa berbagai macam kebutuhan pokok hari ini telah naik. Itu artinya bahwa ada ujian besar dalam sejarah perjalanan daerah, dan beta menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh BPS ini menjadi sebuah koreksi, menjadi sebuah introspeksi, dan sekaligus menjadi evaluasi para ketong semua, termasuk buat pemerintah daerah Kabupaten Buru hari ini. Sebelum beta membedah lebih dalam, beta hanya kepingin mau menyampaikan para ketong semua bahwa ada sebagian budaya ketong yang tinggal di Maluku ini, dan bahkan ada sebagian budaya bagi ketong yang tinggal di daerah Kabupaten Buru ini. Meskipun katong ini orang susah, meskipun hari ini katong orang tarpunya, dan meskipun hari ini katong tidak berdaya secara ekonomi sekalipun, katong akan tersinggung ketika ada orang yang mengatakan bahwa katong ini orang miskin. Karena bagi beta, istilah miskin itu
Predikat miskin itu bukan cuma sekadar menyinggung katong punya perasaan, bahkan melukai katong punya perasaan sebagai orang buruh yang tinggal di Maluku hari ini. Tidak sampai di situ, Basudara. Rupanya beta juga menemukan ada salah satu data yang juga dirilis oleh BPS yang bagi beta cukup mencengangkan, di mana jumlah fakir miskin yang ada di Kabupaten Buru hari ini dengan total jumlah 39.000 kepala keluarga, ada 15.800 kepala keluarga yang masuk dalam kategori fakir miskin. Bukankah selama ini katong tahu bersama bahwa ada intervensi pemerintah pusat yang masuk di daerah ini? Apakah itu bansos, apakah itu PKH, maupun berbagai macam bantuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Buru, dengan tujuan untuk dan dalam rangka melakukan pengentasan kemiskinan. Tapi kenapa dalam data BPS menggambarkan bahwa 5 tahun terakhir ini data kemiskinan di daerah ini cenderung naik? Apa mungkin selama ini berbagai macam kebijakan pemerintah salah sasaran? Apakah selama ini berbagai macam kebijakan pemerintah tidak menyentuh kepada orang-orang yang membutuhkan sentuhan dan bantuan itu? Atau jangan sampai mungkin ada yang dari katong yang meragukan data BPS? Pada bagian ini beta kepingin mengetuk pintu hati para pemangku kepentingan, para pejabat-pejabat yang ada di daerah ini. Dari data-data yang dibeberkan, yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Buru ini, terhadap potret ada 25.000 orang buruh yang terpapar miskin dengan pendapatan 500.000 per bulan. Apakah pimpinan-pimpinan OPD, kepala-kepala dinas yang ada di daerah ini, apakah mereka tahu tentang detail dari data-data ini? Apakah pimpinan-pimpinan OPD tahu bahwa ada 40% dari jumlah total kepala keluarga yang ada di daerah ini masuk dalam kategori fakir miskin? Apakah 25 anggota DPR hari ini yang lagi duduk sebagai penyambung lidah rakyat memperjuangkan aspirasi masyarakat, mereka tahu tentang data ada 25.000 orang buruh yang berpendapatan 500.000 per bulan? Dan apakah dong tahu bahwa ada 40% atau 15.000 kepala keluarga yang masuk dalam kategori fakir miskin? Pernahkah katong cek orang-orang yang dong masuk ke rumah sakit karena ada dong pun keluarga yang sakit, lalu kemudian dokter harus memvonis bahwa pasien ini harus dirujuk ke kota Ambon karena berbagai macam keterbatasan yang ada di rumah sakit, sebutlah fasilitas dan peralatan-peralatan yang ada. Sementara orang-orang atau pasien yang dirujuk ini berasal dari golongan ekonomi yang tidak mampu. Jangankan uang, mungkin saja kartu BPJS dong terpunya. Pernahkah katong cek di kampung-kampung berapa banyak anak-anak muda cemerlang yang dong harus terpaksa tidak bisa melanjutkan kuliah karena dong terpung biaya? Pernahkah katong cek setiap tahun ketika anak-anak muda yang bangga dong baru diwisuda, tapi dong setelah itu dong bingung, dong tahu dong harus kerja apa? Maka dari itu, basudara dong sekalian, beta hanya mau mengingatkan para katong semua bahwa mana katong yang dolo yang sering bateria isu anak daerah, mana katong yang dolo-dolo yang sering bateria cintakan negeri, yang ketika hari ini katong diberikan kewenangan, katong diberikan amanah, dan katong diberikan jabatan, seolah katong menutup mata dan katong tidak tahu tentang realitas dan potret kemiskinan yang ada di daerah ini, yang berada pada titik yang cukup memprihatinkan. Mana katong pembudaya kaiwai, mana katong pembudaya ale rasa beta rasa, mana katong pembudaya sagusa lempeng pata dua, mana katong pembudaya baku kele. Jangan cuma
slogan itu katong hanya pakai di setiap momentum politik, dan katong hanya pakai di setiap momentum pemilu, katong hanya pakai di setiap momentum pilkada. Katong pertukarkan katong punya diri, katong pertukarkan katong pun uang, katong pertukarkan katong pun bantuan, hanya dalam rangka mengeksploitasi kemiskinan untuk perebutan yang hanya berorientasi pada kekuasaan. Ini 23 tahun, bos. Ini bukan waktu yang singkat. Sebagaimana tadi beta bilang di awal, bahwa daerah ini telah berganti kepemimpinan atau pemimpin daerah atau bupati sudah 4 kali. Dan anggota DPR telah berganti 5 kali. Katong berharap sungguh bahwa semoga kepemimpinan daerah di tangan penjabat bupati. Beta hanya kepingin menyarankan kepada penjabat bupati Kabupaten Buru. Beta yakin dan percaya bahwa Ale ini orang baik. Meskipun Ale hanya bertugas hanya 1 tahun di Kabupaten Buru, tapi beta yakin dan percaya bahwa visi untuk bagaimana memastikan dan memutuskan mata rantai kemiskinan yang ada di daerah ini menjadi sasaran dan tujuan katong semua, termasuk Bapak yang hari ini memimpin ini daerah. Beta hanya kepingin penjabat bupati jangan terjebak dengan isu-isu politik yang ada di daerah ini, tetapi fokus dalam berbagai macam program pemerintah, termasuk diantaranya melakukan pengentasan kemiskinan yang ada di daerah ini. Karena bagi beta, kemiskinan itu mendekatkan katong kepada kekufuran. Kemiskinan mendekatkan katong kepada kebodohan, dan kemiskinan bisa menjerumuskan katong kepada perbudakan.